Tim pengacara dari Peggy Setiawan sangat yakin dengan keterangan ataupun alibi yang disampaikan rekan-rekan Peggy yang mengatakan Peggy saat kejadian ada di Bandung, bukan di Cirebon. Saya akan tanya ke Bang Reza Indragiri Hilir, apakah keterangan atau daya ingat orang 8 tahun yang lalu itu bisa dipergunakan dan bisa berkualitas sebagai keterangan yang bisa memperkuat kesaksian ataupun alibi dari Peggy Setiawan? Dari sekian banyak hal yang paling merusak proses pengungkapan kasus, nomor satu apa? Tak lain tak bukan adalah kesaksian mata yang keliru. Penyebabnya apa? Penyebab kesaksian mata yang keliru atau false confession, keterangan palsu, tak lain tak bukan adalah ingatan manusia. Jangankan kita bicara tentang tersangka, jangankan kita bicara saksi. Coba kita ingat baik-baik. Ketika Polda Jabar melakukan konferensi pers dan menghadirkan PS, apa yang dilakukan oleh Polda Jabar yang dinyatakan oleh mereka? Disebut namanya, diperlihatkan mukanya, dan dikatakanlah bahwa PS ini pertama, orang yang mengotaki peristiwa itu, dan yang kedua, PS ini adalah orang yang pertama kali, melakukan perkosaan terhadap almarhumah. Saya terperanjat luar biasa. Kenapa? Karena di naskah putusan, orang yang disebut-sebut sebagai DPO alias Peggy itu tidak melakukan perkosaan. Dalam naskah putusan disebut dia melakukan sentuhan dan ciuman. Sekarang kita bayangkan, bahkan personel penegakan hukum yang menurut saya tidak berada dalam kondisi under pressure pun bisa menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan ada dokumen kekacauan hukum. pikiran di saat itu. Itu sebabnya. Baik, Mas Tony, Anda diragukan keterangan dari alibi yang Anda sampaikan tadi oleh Bang Reza. Karena pengakuan. Karena pengakuan itu sudah berlangsung 8 tahun yang lalu. Lebih parah lagi AF. Untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan, kalau berdasarkan keterangan AF, lebih parah lagi. Dari jarak 100 meter dia tidak melihat, ya, tidak bisa mengamati. Lalu dia bisa bersaksi. Ditambah sekarang dia harus mengingat lagi. Itu lebih parah. Kenapa lebih parah? Karena ini akan menghukum orang. Ya. Dan saya baca nih ya. Dan klien Bang Farhat udah dihukum loh. Betul, makanya ya ini saya pertegas supaya AF ini di mana bisa dilaporkan ya. Ini ada loh putusan nomor 4 PID ya 2017 Hadi Saputra dan kawan-kawan ya, ada 5 orang. Ini ada kesaksian AF meskipun AF tidak datang ke persidangan, tetapi kesaksiannya BAP-nya itu dibacakan karena sudah disumpah oleh penyidik. Nah, di sini dikatakan, ini makanya bertolak belakang dari keterangan AF yang katanya dari jarak 100 meter dia takut kabur menghindari kerumunan atau menghindari lemparan itu ya, dia kabur. Lalu tapi di sini dia bisa menjelaskan sampai ciri-cirinya ya. Nih, jelas saya bacakan singkat ya. Motornya kan 4 yang dilihat sama dia. 1 unit kendaraan R2 merek ya warna merah yang dikendarai seorang laki-laki dengan ciri berbadan gemuk, berkulit hitam dengan disisir keras samping. Hebat bener ini. Sangat deskriptif ya. Ini cerita, ini saksinya, ini putusan pengadilan dan membawa 1 bilah bambu. Detil. Kemudian 1 unit kendaraan Suzuki warna hitam plat kuning dikendarai oleh 1 orang laki-laki dengan ciri-ciri rambut keriting, berbadan sedang dan berkulit hitam. Dan seterusnya. Baik, saya ke Bang Farhat. Bang Farhat, Anda akan jadi lakukan PK untuk klien Anda? Ya, pasti kita akan lakukan PK. Dan termasuk kita akan melaporkan perintangan penyidikan Obstruction of ini. justice. Ya, betul. Dan saya juga minta tidak hanya lembaga kepolisian yang mengeksaminasi putusan atau penyidikan itu, tapi lembaga kejaksaan juga, khususnya Pak Jaksa Agung. Ada jaksa, ada hakim ya? Ya, hakim lakukan sehingga mereka juga punya peran hak asasi manusia, peran sosial dan peran keadilan, sehingga ya mungkin ada kesalahan yang dilakukan oleh hakim itu, walaupun pengadilan harus melalui peninjauan kembali. Baik, Pak Beni, ada ketidaktelitian dari jaksa dan hakim dalam memutus kasus ini. Anda sepakat? Ya, tentunya dari fakta-fakta yang kemudian bermunculan ini dan sudah dilakukan pemeriksaan, kita melihat seperti itu. Artinya eksaminasi itu tidak hanya di polisi tapi di jaksa dan di hakim juga ya, secara menyeluruh ya? Iya. Oke, baik. Karena apa? Ini satu rangkaian proses. Dan yang mengumpulkan bukti ini penyidik. Ya. Kemudian diserahkan ke jaksa, jaksalah yang meramu dalam dakwaan, disajikan di depan sidang pengadilan. Baik. Baru di situ diuji. Baik. Sehingga ini satu rangkaian, enggak. Baik. Jadi kalau hanya dilihat di satu titik ini saja, tentunya nggak bisa. Baik, Mas Sugeng, apakah Anda yakin jika nanti ada peradilan terbuka akan ada keadilan yang muncul dari peradilan itu? Kalau kasus Peggy, menurut saya akan lebih terbuka ya.
Lebih terbuka artinya pembelaan. Terbuka dan adil ya. Iya. Oke. Kalau kasus Peggy asalnya pembelanya harus kuat benar ya. Nah yang kedua tadi bahwa memang ada dugaan kuat ada proses peradilan sesat di perkara di 2016 itu. Baik, dan kita akan melihat bersama-sama nanti seperti apa bukti yang diajukan oleh Peggy dari tim kuasa hukumnya yang akan mengajukan pra-peradilan dan juga gelar perkara khusus meskipun itu kemungkinannya sangat-sangat kecil dan kita akan lihat siapa yang sebenarnya bersalah dalam kasus ini dan siapa pula yang selama ini merintangi penyidikan kasus kematian Vina dan Eki. Terima kasih Anda sudah bersama Interupsi, kami akan kembali pekan depan dengan tema yang berbeda. Selamat malam.